Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya di Ira MSc Ternate. Oke, baiklah, ini adalah video pertama saya setelah sekian lama saya vakum untuk buat video, untuk memproduksi video di channel YouTube saya. Padahal alhamdulillah bulan kemarin channel saya sudah berhasil dimonetisasi dan alhamdulillah sekarang sudah tergabung di partner YouTube. Jadi itu adalah cita-cita tinggi saya di selama menggeluti namanya dunia YouTube. Dan alhamdulillah, tetapi saya karena sebuah kondisi makanya saya tidak sempat bikin video ucapan terima kasih buat kalian para subscriber dan tentunya buat kalian yang selalu setia untuk menonton video-video di channel saya, yang selalu mendukung perkembangan channel saya. Di kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian. Tanpa kalian saya tidak ada apa-apanya. Jadi sekali lagi terima kasih ya buat dukungannya. Oke, baiklah, jadi saya itu pernah ya memposting video, kalau tidak salah di video TikTok saya, tentang kondisi saya yang sekarang itu sedang berusaha untuk promil. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan di video saya, Aku tuh sedih banget guys, soalnya kata dokter aku butuh waktu yang cukup lama untuk bisa hamil lagi. Akibatnya dulu pernah ikut KB kurang lebih 3 tahun. Makanya saya mau ikhtiar dengan konsumsi produk MSI. Ada MSI Gamat, ada MSI Manjafikan, dan ada juga MSI Sirantoplu. Wah, saya mau ikhtiar dulu dengan produk ini ya. Semoga bisa berhasil ya guys, doakan ya. Kalau dokter itu mengatakan kepada saya kalau saya itu agak susah untuk punya anak atau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk punya anak. Kenapa? Karena saya kan pengalamannya beberapa tahun itu ikut KB 3 bulan dan menurut dokter katanya untuk memiliki anak lagi itu agak membutuhkan waktu yang lama karena hormon KB yang selama ini saya gunakan katanya itu masih bekerja di dalam tubuh saya. Makanya saya sudah berulang-ulang tes dan memang hasilnya negatif, dan itu pernah membuat saya juga kayak insecure sendiri karena dokter sudah mengatakan seperti itu. Jadi ya mau bagaimana lagi. Tetapi alhamdulillah beberapa bulan setelah dokter mengatakan itu, nah alhamdulillah saya tes kurang lebih tanggal 15 Juli kalau tidak salah, 15 Juli 2021 kemarin. Saya kalau nggak salah hari Jumat ya, maaf kalau saya lupa tanggalnya, hari Jumat saya beli test pack. Saya itu biasa kalau beli test pack itu sampai 5 atau sampai 6. Kenapa? Karena kadang kan hasilnya negatif, jadi mau mencoba terus. Nah makanya hari Jumat itu saya kebetulan ada suami juga di rumah, saya tes karena suami mengatakan ada sesuatu yang berbeda dari saya. Katanya suami saya itu memang punya indera penciuman yang bagaimana, yang tajam kah atau bagaimana, karena setiap kali saya hamil dari anak saya yang terakhir ini dia juga tahu tanpa harus tes pack. Jadi saya tes pack dan ya Allah, alhamdulillah senang sekali karena hasilnya adalah alhamdulillah positif. Masya Allah. Test packnya sudah saya buang karena itu sudah lama, saya tidak bisa, cuma bisa melihatkan fotonya di sini. Dan alhamdulillah saya sangat berbahagia. Kenapa? Karena akhirnya di tengah kepesimisan saya untuk punya seorang anak lagi, akhirnya Allah mengabulkan dan memberikan kepercayaannya buat saya untuk menjadi seorang ibu lagi, untuk diberikan posisi yang mulia dalam Islam, yakni menjadi seorang ibu mengandung. Dan pokoknya saya sama suami itu sampai terharu, nggak percaya. Saking tidak percayanya saya tes lagi, saya tes ulang, dan tetap hasilnya alhamdulillah positif. Nah jadi pokoknya ya itulah cerita saya tentang kebahagiaan saya yang alhamdulillah bisa mendapatkan kepercayaan lagi untuk menjadi seorang ibu, calon ibu. Dan ini insya Allah anak saya yang keempat nanti. Kenapa saya pengen banget punya anak ya? Karena ya pertimbangannya tentunya kita mau memperbanyak keturunan ya. Di samping anak saya juga yang terakhir Ahras sudah masuk umur
6 tahun 7 tahun lebih. Jadi sudah saatnya untuk punya adik lagi. Terus pertimbangannya juga, alhamdulillah umur masih muda, masih diberikan kesehatan, jadi apalagi yang harus kita tunggu. Dan saya memang selalu mendambakan punya anak yang banyak. Kenapa? Karena ya meskipun punya banyak anak, tetap nanti punya banyak anak itu bagus, karena banyak yang urus kita nanti di masa tua. Apalagi tapi sekarang targetnya itu insya Allah punya anak laki-laki. Nah, jadi efeknya itu sekarang semenjak saya hamil itu pertama kalinya saya mengalami yang namanya ngidam parah. Ngidam parah itu dulu saya kira tuh kalau ngidam itu cuma sekedar pengen makan sesuatu, tetapi ini tidak. Ada perubahan hormon yang benar-benar saya alami dan menurut saya itu sangat-sangat mengganggu saya. Menurut saya kalau misalnya keseharian saya dibanding keseharian biasanya. Jadi yang aneh semenjak saya hamil ini, saya itu tidak bisa mencium yang namanya tumisan bawang, pokoknya atau tumisan apapun saya tidak suka. Dan itu kalau saya cium, saya itu mau muntah, sakit kepala, mau pingsan. Terus pokoknya yang berbau masakan tuh saya tidak suka. Kalaupun bisa saya alami, bisa saya lakukan itu, pokoknya terpaksa sekali saya pokoknya harus mengeluarkan semua tenaga saya. Terus yang paling aneh juga, saya tidak suka mencuci. Itu awal-awal saya hamil, saya tidak suka cuci baju. Kalau saya lihat cucian banyak tuh saya mau pingsan. Terus makan nasi juga tidak enak. Saya tidak mau makan nasi, membayangkan nasi saja saya pingsan. Saya mau pingsan ya, mau pingsan. Terus pokoknya aneh. Jadi sekarang tuh kalau pagi alhamdulillah kondisi saya fit, tapi kalau misalnya sudah memasuki jam 2 sampai malam itu kondisi saya parah. Hanya bisa tergolek lemah di tempat tidur. Entah tahu kenapa tiba-tiba begitu. Jadi barulah saya sadar itulah yang namanya proses ngidam. Dan satu ngidamnya juga tuh tidak suka minum air. Kalaupun minum air itu harus dipaksa, dan itu butuh kerja keras, dan alhamdulillah saya menikmati semua proses itu. Jadi sekarang itu saya mengatakan ke teman-teman saya di grup di MSI, pokoknya saya tidak bisa fokus seperti biasa. Kenapa? Karena seperti itu, ada perubahan hormon dalam diri saya selama saya hamil, dan itu benar-benar aneh menurut saya. Dan itu tidak bisa memungkinkan saya misalnya pergi ke acara atau mau membuat acara, jadi acara home sharing, acara apapun, yaitu saya berusaha untuk menghindarinya karena saya tidak suka. Dan satu lagi, saya tidak suka memasak. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu usaha apa saja sih yang saya lakukan, ikhtiar apa saja sih yang saya lakukan untuk mendapatkan seorang anak, untuk ikhtiar promil ini. Jadi dari sisi spiritual, sebagai seorang yang beriman, tentunya kita itu harus yakin kepada Allah bahwa Allah itu akan memberikan sesuatu jika kita minta dan ketika kita sudah pantas untuk mendapatkannya. Nah, bukan kebetulan ya, saya tuh suka banget nih, saya cerita ya, saya suka banget ikut yang namanya kajian SMK Ustadz Luqmanul Hakim. Jadi saya tuh tiap pagi ikut, dan ada salah satu quotes beliau yang selalu saya ingat dan selalu saya gunakan dan saya jadikan prinsip hidup saya. Quotesnya itu adalah, ketika kita kita berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, maka sebenarnya kita sedang mengantri untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama, bahkan lebih. Nah, maksud dari quotes Ustadz itu adalah, jika misalnya kita menginginkan kebahagiaan yang seperti orang punya, kita tuh harus ikut berbahagia seolah-olah kita yang mendapatkannya. Misalnya nih, kan saya pengen banget punya anak. Jadi begini ikhtiar yang saya contohkan dari quotes itu adalah, misalnya nih setiap ada artis, contohnya makanya dari itu saya kayak kemarin yang Nagita Slavina tuh positif hamil. Wah, saya lihat beritanya, saya langsung bacakan sholawat, terus saya pokoknya alhamdulillah ya Allah dia sudah hamil, ya Allah alhamdulillah senangnya dia sudah begini-begini. Pokoknya setiap kali ada juga member MSI yang hamil, pokoknya sama, saya ikut-ikut berbahagia seolah-olah saya juga yang lagi positif hamil. Jadi seperti itu, setiap kali ada berita saya berusaha untuk ikut berbahagia dengan berita-berita itu. Jadi seolah-olah saya yang lagi hamil. Jadi saya
praktekkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Lukman. Nah, setelah itu ada lagi amalan yang saya lakukan waktu ikut PPA. Ustadz Asa mengatakan bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus mendoakan orang lain untuk mendapatkan. Jadi salah satunya kalau misalnya kita pengen punya anak ya, katanya kita doakan orang-orang atau teman-teman yang kita kenal yang saat ini belum punya anak, kita doakan kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah anak untuk isi ini, isi A, ya Allah, berikanlah kepercayaan. Pokoknya kita berdoa untuk teman-teman kita. Kita ingat siapa saja keluarga kita yang belum punya anak, terus kita doakan. Kan ada hadisnya yang mengatakan ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat yang mendengarnya akan mengaminkan juga dan mengatakan doa yang sama, kabulkanlah untuk orang yang berdoa ini. Jadi artinya ketika kita mendoakan orang lain, maka sebenarnya doa itu kembali di kita. Jadi itu juga yang saya amalkan, saya percaya, karena Ustadz Asy juga pernah cerita kalau itu betul-betul manjur dan sudah banyak yang membuktikan. Dan ya alhamdulillah saya juga salah satu yang sudah membuktikannya. Alhamdulillah mengamalkan itu. Setiap kali selesai sholat, kita doakan orang lain yang saat ini sama kondisinya dengan kita, pengen punya anak. Dan itu aja, kita ingat, kita sebut, tapi nggak usah kasih tahu orangnya, saya sudah doakan kamu ya, nggak usah. Pokoknya cukup kita dan Allah saja yang tahu. Oke, ikhtiar itu tidak hanya melakukan amalan-amalan, tetapi juga tentunya disertai dengan ikhtiar seperti yang saya lakukan, yang saya katakan kemarin itu mengkonsumsi produk MSI. Dan ini adalah produk yang saya konsumsi untuk promil, yakni MSI Gamma dan MSI Manjafikan. Sebenarnya kemarin tuh saya sempat rekomendasikan 3 dengan Sirantoblu, tapi saya tuh kadang lupa minum Sirantoblu, jadi akhirnya saya konsumsi ini aja, 2-nya. Tapi sekarang saya berhenti dulu konsumsi karena saya sedang hamil. Jadi alhamdulillah saya rutin konsumsi ini. Saya sudah tidak tahu berapa yang saya konsumsi. Kenapa? Karena saya memang setiap kali mengkonsumsi produk MSI itu saya tidak hitung sudah berapa saset. Karena kan saya member MSI, jadi wajar dong kalau saya rajin mengkonsumsi produk MSI. Jadi ini adalah ikhtiar yang saya lakukan. Jadi meskipun dokter mengatakan susah untuk punya anak atau masih lama lagi baru bisa punya anak, saya tidak berhenti di situ, saya tetap berusaha, karena sekali lagi setiap usaha itu pasti ada hasilnya, dan setiap usaha itu insya Allah akan memberikan hasilnya. Dan pokoknya berusaha saja, jangan pernah berputus asa, karena tidak ada istilah manusia yang menentukan, tetapi sekali lagi Allah. Dan ketika Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Jadi sekejap mata penantian saya beberapa tahun terjawab sudah. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi calon ibu. Nah, buat teman-teman yang pengen promil juga di MS itu seperti yang sudah saya katakan, promil itu bisa pakai MSI Sirantoblu, Gamma, dan juga MSI Manjafikan. Dan untuk laki-laki sekarang bisa mengkonsumsi MSI Malika Pro. Kalau di saya sih cuma saya sendiri yang mengkonsumsi, suami enggak, karena alhamdulillah suami ya. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau juga silahkan, tapi jangan lupa ikhtiar kita bukan hanya mengkonsumsi produk MSI, tetapi juga 199% itu kepada Allah, berdoa semoga Allah mengabulkan. Pokoknya itu aja, selalu berpikir positif dan selalu yakin bahwa Allah akan mengabulkan setiap permintaan kita, termasuk salah satunya pengen punya anak. Jadi semuanya itu kuasa Allah, jadi ya silahkan berdoa dan yakinlah dengan doa kalian. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita saya tentang kabar kehamilan saya, dan alhamdulillah sudah berhasil promil melalui produk MSI. Jadi buat teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya di Ira MSI Ternate dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.